Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam mahasiswa. Salam. Oke, di sini aku Reva dan juga teman saya nih. Aku Pedro Dwi Seto Nugroho. Kita di sini mau ngapain nih Kak Pedro? Jadi kita ini mau mengadakan podcast dadakan dari tugasnya Pak Imam. Iya, benar sekali. Tapi kita semangat nih ya Kak Pedro. Ya, semangat sekali. Semangat kali. Ya. Lihat kok. Oke. Terlihat dari suaranya pasti semangat ya Kak Pedro ya. Sekali. Oke. Terutama Kak Iwan ini sangat semangat kali. Semangat. Dadanya sangat boys. Oke, di sini kita mau bahas apa nih Kak Pedro kalau boleh tahu? Oke, di sini kami dan teman lainnya akan membahas mengenai Taman Tesonilo. Apa sih Taman Tesonilo itu? Mungkin sedikit informasi dari saya atau sedikit yang saya ketahui ya teman-teman. Taman Tesonilo ini adalah suatu kawasan hutan lindung yang dimana di wilayah kalau nggak salah di Riau, bukan begitu? Iya, benar. Di Riau. Ya mungkin hangat ya mengenai Taman Tesonilo ini. Bahasanya ada konflik mengenai peralihan hutan yang sebelumnya hutan lindung yang dihuni oleh masyarakat dan juga hewan-hewan yang mungkin bisa dikatakan punah Kak Eva. Iya, nah itu pasti karena perburuan liar ya Kak. Nah pasti itu. Nah topik kita ini tentang kasus-kasus yang ada di Taman Nasional Tesonilo ini teman-teman. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih inti lagi, kita kenalan dulu dengan kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini ya. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kiri saya, dari sebelahnya Kak Pedro dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Dwi Agustina, bisa dipanggil Lia. Halo. Juli. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syafa Muiblo, bisa dipanggil Syafa. Perkenalkan saya Yuhan Hasilra, bisa dipanggil Yunda. Perkenalkan nama saya Ervina Wulansari, bisa dipanggil Ati. Perkenalkan nama saya Sultan Prayoga, biasa dipanggil Sultan. Jadi semuanya nama saya Wisnu Arum, bisa dipanggil Wisnu. Perkenalkan nama saya Kanera Masyarifah, bisa dipanggil Kana ya. Halo semua, perkenalkan nama aku Laurentina Divania Kusmapati, bisa dipanggil Lauren. Halo semua, perkenalkan nama saya Iwan Kurniawan, bisa dipanggil Bawa. Oke, itu dia narasumber kita hari ini. Oke, ini bisa dimulai Kak Pedro ya. Sebelumnya kita lihat narasumber kita hari ini Kak Eva sangat semangat sekali ya. Pastinya dong dari mukanya, terutama Kak Iwan wah. Semangat ya Ji pasti ya. Semangat. Baik Kak Eva, selanjutnya apa ini? Kita akan masuk ke inti dari podcast ini, yaitu membahas tentang kasus yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Sebelumnya ini aku mau tanya nih kepada salah satu narasumber kita, Kak Zafa. Menurut Kak Zafa nih, masalah utamanya di Taman Nasional Tesonilo itu apa sih? Atau Taman Nasional Tesonilo itu apa sih? Jadi Taman Tesonilo itu adalah salah satu tempat yang wajib banget kita kunjungi karena menyajikan keindahan alam yang masih asli serta bisa menjadi destinasi wisata sekaligus wahana edukasi pelestarian alam dan lingkungan. Dan Tesonilo itu bertempat di Pangkalan Kerinci, Pahlawan, Provinsi Riau. Jika berangkat dari Pekanbaru maka harus melanjutkan perjalanan menuju Lubuk Kambang Bunga. Dan untuk sejarahnya, nama Tesonilo itu berasal dari dua nama sungai yang berada di bagian timur, yaitu Sungai Nilo, dan di bagian barat yaitu Sungai Teso. Pada tahun 1986, area hutan di daerah Provinsi Riau seluas 9.456.160 hektar ditunjukkan sebagai kawasan hutan yang diantaranya kelompok hutan Tesonilo di Kabupaten Lawanan dan Indragiri Hulu yang berada di kawasan hutan provinsi yang
terbatas. Puncaknya pada tahun 2024, Menteri Kehutanan pada saat itu mengubah fungsi sebagai kawasan hutan produksi terbatas di kelompok hutan Tesonilo terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau seluas sekitar lebih 38.576 hektar menjadi Taman Nasional Tesonilo. Jadi begitu. Oke, mungkin bisa dikasih applause-nya nih. Sedikit berat ya teman-teman ya. Iya. Tapi kita semangat ya pasti. Alhamdulillah. Kak Pedro semangat, Kak Pedro. Alhamdulillah semangat sekali hari ini. Oke, mungkin lanjut kali ya. Iya. Selanjutnya aku akan bertanya kepada Kak Yuca. Salah sayang. Oke, selanjutnya aku akan bertanya kepada Kak Julia tentang garis besar dari kasus-kasus yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Kak Julia ini gimana sih garis besar? Baik Kak Reva, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di kasus Tesonilo ini merupakan permasalahan kerusakan hutan yang terjadi akibat perambahan dan juga perluasan kebun sawit ilegal yang terjadi di kawasan Taman Nasional. Akibatnya banyak sekali menurunnya populasi satwa seperti gajah Sumatera dan juga kerusakan keanekaragaman hayati. Banyak aktor yang terlibat di sini, mulai dari masyarakat lokal sampai ke pemerintahan juga. Namun lemahnya penegakan hukum ini tuh membuat kasus ini tuh terus berlanjut atau perambahan itu tuh jadi terus berlanjut. Terus akibatnya pun juga secara keseluruhan kasus ini tuh mencerminkan benturan antara ekonomi masyarakat dan juga lingkungan yang seharusnya tuh dilindungi. Seperti itu Kak Reva. Baik, mungkin bisa dikasih applause teman-teman. Saya lihat ini, mungkin ini sedikit saya yang tangkap ya. Ternyata bisa dikatakan cukup kompleks dari kasus di Taman Nasional Tesonilo ini. Mulai dari apa tadi? Jelaskan sedikit. Perambahan hutan, terus perluasan, satwa-satwa juga. Jadi Tentu dampaknya sangat banyak sekali ya. iya, Dan Kak Eva ya. apalagi kasusnya yang sangat banyak ya ternyata ya. Ya. Kalau yang tadi dari perambahan hutan, perubahan satwa liar, kebakaran hutan dan lain-lain itu mungkin bisa dijelaskan tentang selanjutnya kakaknya dari Kak Yuca. Dari Kak Yuca mungkin bisa dijelaskan kasus yang ada perambahan hutannya itu bagaimana Kak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi konflik lahan itu merupakan pertentangan kepemilikan, penguasaan, dan bermanfaatan tersebut antara dua pihak atau lebih. Nah, di kasus Tesonilo ini awal mulanya itu terjadi karena para perambah memasuki hutan tersebut dan mengalihfungsikan hutan tersebut sebagian besar itu menjadi lahan sawit ilegal. Jadi mereka itu mengajukan surat kepada oknum ataupun mendapatkan surat tersebut dari oknum. Ketika pemerintah ingin menertibkan, mereka menggunakan surat tersebut atas dasar klaim kepemilikan. Jadi di sini itu terdapat tumpang tindih ya teman-teman antara masyarakat yang memiliki surat ilegal dan juga negara yang mengklaim itu sebagai kawasan terlindungi punya negara. Jadi begitu Kak Reva. Oke, mungkin bisa dikasih applause teman-teman. Semangat ya. Semangat, harus semangat. Ayo kok masih semangat. Masih. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut nih Kak Bedo ya. Ya. Selanjutnya aku akan menanyakan tentang kasus yang perburuan satwa liar yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Evi. Jadi Taman Nasional Tesonilo itu adalah habitat penting bagi satwa langka seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, tapir, rusa atau kijang, dan ratusan jenis burung serta reptil kecil. Dari beberapa data dari kejadian diperkirakan sekitar 150 ekor pada tahun 2025. Lalu pada data lama tahun 2008 menyebutkan harimau Sumatera sekitar 50 ekor. Namun, kini jumlahnya tidak jelas dan sangat terbatas. Penebangan pohon ini membuat satwa kehilangan ruang hidup, dan kejadian ini menimbulkan konflik bagi satwa dan manusia seperti gajah dan harimau memasuki
ada karena habitatnya yang rusak. Baik, mungkin kasih pos teman-teman. Yang dikatakan sekali ya, ternyata masih banyak manusia-manusia yang Mungkin serakah, nakal ya, nakal. serakah. Nah, yang mengganggu habitat dari hewan-hewan yang mungkin unik, bisa dikatakan unik dan langka di Indonesia Iya. ini, dan mengancam punah. Nah, disayangkan sekali ya. Ini lanjut ya. Selanjutnya tentang kasus kebun sawit ilegal. Aku akan bertanya kepada Kak Wisnu. Apa sih kasusnya itu? Meluasnya lahan sawit ilegal ini memang menjadi salah satu pemicu utama melemahnya populasi gajah yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Hal ini disebabkan mafia pemilik lahan kelapa sawit ini memiliki koneksi dengan pejabat-pejabat yang ada di desa setempat untuk memunculkan dokumen untuk melindungi supaya kebun sawit ini supaya tetap ada di Taman Nasional Tesonilo. Dan juga lemahnya tindakan hukum ini menjadi salah satu penyebab mafia-mafia kelapa sawit ini tetap menjalankan usahanya di Taman Nasional Tesonilo. Untuk itu fokus kita pada saat ini yaitu mengembalikan lahan Taman Tesonilo ini menjadi habitat atau tempat tinggal bagi gajah-gajah di sana, dan juga tidak kalah penting yaitu penegasan tindakan hukum supaya kedepannya tidak ada lagi lahan-lahan ilegal kelapa sawit yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Keren sekali, mungkin bisa kasih perkenalan. Dari kasus-kasus ini gimana menurut Kak Wisnu? Nah, dari yang dikatakan Kak Wisnu tadi cukup menarik ya, ada koneksi dari pemerintah terkait pembukaan lahan. Wah, ini tentu jadi topik utama harusnya, atau PR untuk pemerintah bagaimana memberantas sebuah oknum yang tidak bertanggung ini, karena sangat mengancam sekali perusahaan hutan Tesonilo ini. Oke, selanjutnya ke kasus kebakaran hutan yang akan dijelaskan oleh Kak Sultan. Baik, terima kasih waktunya. Jadi kebakaran yang biasa terjadi di Taman Nasional Tesonilo umumnya disebabkan karena aktivitas manusia, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Seperti dalam banyak kasus, kebakaran disebabkan karena metode tebang bakar yang dianggap lebih mudah dan efisien, namun memiliki dampak yang sangat merusak, seperti hilangnya tutupan hutan alami, terus menurunnya habitat gajah Sumatera, dan juga kualitas udara di sekitar wilayah memburuk. Gitu. Oke, mungkin bisa diputarkan. Mungkin dari kasus-kasus tersebut, menurut teman-teman tuh asalnya siapa aja sih? Kalau pasangannya bisa dijelaskan? Baik, kakak teman-teman masih tanpa ini saya akan menjelaskan apa saja sih aktor-aktor dari di balik cerita ini. Jadi di sini tuh terbagi menjadi 3 aktor, yaitu aktor pemerintah, aktor ekonomi, dan juga aktor konservasi. Nah, di aktor pemerintah ini terdiri dari 4, yaitu ada Balai Taman Nasional Tesonilo, yang kedua ada Badan Pertanahan Negara, lalu yang ketiga ada Dinas Lingkungan, dan yang keempat ada aparat penegak hukum. Nah, di kampanye ini tuh saling berkaitan karena mereka tuh saling kerjasama juga dalam menangani kasus ini. Tetapi di sisi lain mereka tuh memiliki problem, yaitu pengawasannya yang lemah. Jadi menyebabkan perambahan ini tuh tetap terus berjalan walaupun hukum itu tidak ditegakkan. Lalu selanjutnya ada aktor ekonomi, yaitu terdiri dari masyarakat, pemodal, perusahaan, dan juga pengepul. Nah, di sini tuh mereka sebagai rantai ekonomi yang terus membuat perambahan berjalan karena adanya pembeli dan juga pemodal yang terus menyokong dalam kegiatan ini. Lalu yang ketiga ada aktor konservasi yang terdiri lembaga swadaya dan media yang sebagai jurnalis. Nah, mereka ini bertugas untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan info ini kepada khalayak umum agar khalayak umum ini tahu dan mungkin bisa membantu untuk kasus ini seperti ini. Baik, bisa dikasih dulu. Mungkin sedikit tambahan ya dari aku, Kak Kanaya. Tidak hanya masyarakat, tapi tentu juga kita sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengangkat Tesonilo ini agar supaya dipandang publik, agar kasus ini tidak terus-menerus berkelanjutan, supaya
apa ya, generasi penerus bisa merasakan Taman Nasional Tesonilo ini. Bukan seperti itu Kak Naya? Iya betul sekali. Kita sebagai generasi muda itu harus tetap melestarikan cagar budaya ataupun warisan yang sudah ada dari itu. Seperti itu. Yeah. Selanjutnya Kak Reva. Oke, selanjutnya itu tentang waktu kejadian kasus-kasus ini, dari mulai perambahan hutan, terus juga kebakaran hutan, terus juga dan lain-lain kasus-kasus lainnya. Itu waktunya kapan sih Kak Ibu? Itu kapan terjadi kerusakan hutan di Tesonilo itu kan? Iya. Jadi Iya. pada tahun 2000-an itu disebabkan ditandai dengan perambatan secara ilegal dan dijadikan untuk apa itu namanya, kebun sawit ilegal itu loh Kak. Nah, itu hingga saat ini. Jadi udah sangat lama ya Ya, sekarang. udah. Mungkin Kak Iwan udah lahir nggak? Belum lahir. belum ada. Belum lahir. Udah sangat lama ya. Ya, sangat lama itu. Tapi juga belum lahir Kak ya semuanya. Gengsi banget. Mungkin Kak Wimu sudah. Tua kita. Oke, kalau untuk lokasi kejadiannya itu gimana sih kalau? Oke, kalau lokasinya ada di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, dan Kuantan sini di Provinsi Riau. Oke. Oke. 13 dulu dong. Teman-teman ini kelihatannya sangat capek ya. Ya. Capek tapi Terus semangat dong. Iya. Semangat. Mereka begitu Kak Eva? Iya, semangat pastinya ya. Oke. Dan mungkin dari kasus-kasus tersebut ini pasti ada dampak lingkungan yang terjadi ya teman-teman. Mulai dari perambahan dan ekspansi sawit ilegal, ini pasti dampaknya itu pasti hilangnya dari ribuan hektar hutan, sehingga habitat alami dari gajah Sumatera, harimau Sumatera dan hewan-hewan yang ada di Taman Nasional Tesonilo itu pasti berkurang, dan juga dari ditambah perburuan liar itu pasti mengurangi jumlah populasi yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Terus juga diperparah dengan kebakaran hutan yang bisa merusak lingkungan dan juga vegetasi alam, dan juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Tentunya dampak-dampak itu harus ada upaya-upaya yang harus ditegakkan atau untuk melestarikan Taman Nasional ini. Salah satunya untuk penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku-pelaku yang terindikasi atau melakukan kasus-kasus itu. Lalu juga untuk pemulihan dari ekosistem tentunya Pak Pedro, sepertinya seperti reboisasi, terus apa lagi Pak Pedro? Restorasi, dan juga mungkin menjaga hutannya supaya nggak perlu ditebang-tebang secara liar, nggak perlu nih untuk dibakar secara liar. Kalau untuk kasus-kasus yang terjadi setelah pembicaraan kita ini, kesimpulannya sih apa sih? Mungkin bisa saya tarik kesimpulan ya dari nafsu-nafsu yang keren ini, yang cantik-cantik dan tulis. Jadi dapat saya simpulkan, tentu kita tidak hanya memandang sebelah mata kasus ini, tapi turut menyuarakan supaya kasus Tesonilo ini tidak berkelanjutan terus-menerus dan bisa ditangani oleh pemerintah. Tidak hanya pemerintah, tapi juga kita semua bisa turut serta untuk menjaga hutan ini supaya berkelanjutan dan bisa dialihkan untuk generasi selanjutnya, seperti itu Kak Eva. Ini tuh sangat penting ya teman-teman, Nah. untuk menjaga kelestarian dari Taman Nasional Hutan Tesonilo Betul itu. sekali. Apalagi Taman Nasional ini sebagai apa Kak itu? Paru-paru. Sebagai bisa kita sebagai paru-paru dunia, sedikit menyuplai oksigen di seluruh dunia lah, bilangkan itu. Jadi sangat penting ya teman-teman. Nah. Jadi kita harus bangga nih punya Taman Nasional Tesonilo, jangan dirusak teman-teman. Mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Ya, untuk podcast kali ini mungkin cukup sekian, Untuk sekian, atau teman-teman mau nambahin? atau mungkin Kak Yapa mungkin bisa tambahan, atau teman-teman yang lainnya bisa tambahkan apa, Dan cukup gak sih kak? mungkin menyuarakan ayolah teman-teman jaga seperti itu mungkin. Jagalah Tesonilo. Oke. Mungkin itu Baik. saja ya teman-teman ya. Kita akhiri ya Kak Pedro ya teman-teman. Ya. Maaf sekali ya waktunya cuma sedikit sekali. Ya, Masih, betul. tapi masih semangat kan ya? Masih. Oke, kita akhiri. Terima kasih
sudah menonton kami dan juga apabila kita melakukan salah kata atau salah sikap, kami mohon maaf. Aku Reva. Saya Pedro Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.